Kedamaian keluarga tidak boleh mengabaikan kekudusan keluarga. Firman Tuhan yang kita baca tadi tidak hanya bicara usahakanlah perdamaian, tetapi kejarlah kekudusan. Ketika suami istri konflik, ketika anak sakit hati dengan orang tuanya, sakit hati, terluka, itu biasanya kemudian orang akan melawan, akan balas dendam. Akhirnya dia akan lakukan sesuatu yang buruk sampai bahkan berbuat dosa. Karena sakit hati, suami suka mabuk. Semakin sering mabuk, kalau di rumah ribut sama istri. Kalau damai di rumah bersama istri, gak kepikiran keluyuran. Nikmati suasana damai di rumah. Konflik, pertikaian yang tidak terselesaikan mendorong orang untuk melanggar firman Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, ketika orang mempertahankan hal-hal buruk dalam hidupnya, mempertahankan dosa-dosanya, maka akan berimbas, berakibat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya itu menjadi buruk. Makanya firman Tuhan hari ini ingatkan kita, usahakan perdamaian, kejar kekudusan. Hidup benar di mata Tuhan, itu penting, itu harus menjadi budaya dalam keluarga kita. Di keluarga kita harus biasakan sebelum memulai sesuatu, ketika melakukan sesuatu, dan motivasi melakukan sesuatu, itu berpusat pada pribadi Tuhan. Kebenaran itu harus jadi realita. Saya pernah bertanya kepada seorang senior saya yang mengajarin saya tentang pelayanan keluarga. Kenapa ya Pak ya? Banyak anak-anak pendeta, anak-anak hamba Tuhan, majelis dan orang-orang yang rajin pelayanan, anaknya nakal-nakal. Banyak. Jawaban dia apa? Dia bilang begini, mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak menerapkannya di rumah dengan konsisten. Dan hubungan dengan anak-anaknya cenderung gak baik karena mereka sibuk di luar. Dan itu memang benar, saya temukan banyak orang-orang baik, pria dan wanita yang baik-baik, yang mencintai Tuhan, yang setia melayani tetapi pernikahannya gagal. Sebab yang pertama atau sebab yang kedua ini, tidak menjaga kekudusan. Atau tadi tanggung jawabnya tidak dilakukan sehingga kurang punya waktu satu sama lain di dalam keluarga. Saya pernah ceritakan, salah satu doa saya sebelum ditahbis jadi pendeta apa? Tuhan, saya mau, kalau saya memang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya tidak mau anak saya nakal. Karena saya punya banyak teman pendeta, bandel-bandel. Tetapi setelah jadi pendeta, nggak otomatis tuh. Ternyata nggak otomatis anak saya jadi baik. Dalam perjalanan Tuhan teguhkan saya, bahkan tegur saya. Kalau kamu tidak mau beri waktu cukup untuk memperhatikan, untuk hadir, untuk membimbing dalam hidup anak-anakmu, anakmu tidak punya arah. Kalau mereka tidak punya arah, nggak punya pegangan, mereka bisa nakal, mereka bisa bandel. Dan kalau itu terjadi, suasana damai dalam rumah tangga kan hilang. Anakmu bisa lakukan sesuatu yang berdosa, sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan, karena mereka tidak punya arah. Karena ayahnya nggak hadir, orang tuanya nggak mengajar dengan baik dan tidak mempraktekkan. Makanya saudara-saudara, sesederhana apapun, praktekkan firman Tuhan di rumah.
dalam membuat keputusan, dalam memilih sesuatu, dalam menyelesaikan masalah, selalu berpegang pada firman Tuhan dan bagikan itu dengan anak. Nak, kita berdoa dulu ya, minta hikmat Tuhan. Papa, mama juga bingung nih, gimana ini harus menyelesaikan masalahmu. Kita berdoa dulu, lalu kita minta hikmat Tuhan, ketenangan dari Tuhan. Setelah itu kita diskusi yuk. Saya yakin kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa minta hikmat Tuhan, Tuhan membuka hikmat dalam pikiran kita. Sebagai orang tua kita akhirnya bisa diskusi, bisa menolong anak kita menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Jadi hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, kejarlah, kata kejarlah berarti kan kita itu selalu jauh dari kekudusan yang Tuhan inginkan. Tetapi terus, komitmen. Karena Tuhan juga tahu kok, kita ini gak mungkin bisa kudus seperti Tuhan. Gak mungkin bisa sempurna seperti Tuhan. Disitulah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi dasar hidup kita sebagai orang percaya. Beri contoh bagaimana menyelesaikan di hadapan Tuhan. Jangan justru orang tua itu hanya main ayat, tetapi tidak melakukannya. Jangan suruh anak-anak rajin ke gereja, tetapi orang tuanya nggak rajin ke gereja. Jangan suruh anaknya rajin berdoa, orang tuanya nggak bisa berdoa atau nggak pernah berdoa. Ada anak sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Karena diantar mamanya, bapaknya masih tidur. Mamanya sudah antar anaknya ke sekolah minggu. Setiap makan sama-sama, suaminya ini, bapaknya ini gak pernah mimpin doa. Istrinya atau dia suruh anaknya, nak kamu kan sekolah minggu, anak sekolah minggu kan pinter berdoa, kamu pimpin doa nak. Itu yang sering dilakukan. Suatu hari mereka jalan-jalan di puncak, makanlah di restoran. Seperti biasanya bapaknya bilang, nak kamu kan anak sekolah minggu, pinter berdoa, kamu yang mimpin doa ya. Papa aja lah kan belum pernah. Enggak, kamu lebih pinter dari papa, kamu kan rajin sekolah minggu. Anaknya dalam spontanitasnya bilang, papa ini kayak kelinci. Suaranya keras, orang-orang sekitarnya noleh. Kenapa anaknya bilang seperti itu? Kan ada lagu sekolah minggu. Kelinciku amat lucu. Matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tidak dapat berdoa. Papanya kayak kelinci, gak bisa berdoa. Saudara-saudara, praktekkan. Kalau kita suruh anak kita berdoa, kita mesti berdoa. Kalau kita suruh anak kita baca Alkitab, kita baca Alkitab. Yang dibutuhkan anak-anak bukan kesempurnaan kita sebagai orang tua, tetapi konsistensi kita dalam tanggung jawab. Anak melihat kita benar-benar konsisten dengan apa yang kita ajarkan. Kita melakukan, bukan kesempurnaan kita. Jadi bapak-bapak, ambil tanggung jawabmu, ajar keluargamu untuk mempraktikkan firman Tuhan. Ketika dalam keluargamu ada kekudusan Tuhan karena hidup mempraktikkan firman Tuhan. Ini rahasia hidup nih. Hubungan yang harmonis ditambah dengan, jadi plus ya, ditambah dengan mempraktikkan firman Tuhan. Hasilnya keluarga kita bahagia dan diberkati Tuhan. Boleh katakan sama-sama ya. Hubungan yang harmonis ditambah mempraktekkan firman Tuhan di rumah. Hasilnya keluargaku bahagia dan diberkati Tuhan. Haleluya.